Di musim dingin, semua makhluk di laut dalam bersembunyi. Kepiting cangkang dingin berbeda. Kepiting raksasa purba Sangat sensitif terhadap suhu. Di musim dingin mereka bersembunyi di lubang dekat pantai, bertahan dengan air hangat di bawah es. Mereka takut getaran frekuensi tinggi dari benturan tembaga besi. Gunakan lempengan tembaga, maka mereka akan keluar. Lihat, mereka datang. Makhluk ini agresif. Harus hati-hati saat menghadapinya. Wilayah laut dalam. Kepiting raksasa zaman kuno, cangkangnya sangat keras, hampir tak terkalahkan. Tapi mereka punya satu kelemahan fatal. Tempat tak dilindungi cangkang dingin. Di bawah perut, dekat pangkal capit, ada satu titik kecil berwarna merah muda. Di sana jantung mereka, dan itu adalah titik kelemahan mereka. Kenapa istri masih belum kembali? Shen Yao Yao pasti sudah mati di lautan dalam. Surat penjualan ditulis tiru gaya tulisan cakar ayam. Nggak ada yang tahu kalau palsu. Su Wen, mulai hari ini, kamu milikku. Akhirnya aku bisa memilikimu. Ling Yu, kenapa kamu kesini? Su Wen, ini surat penjualan dari Shen Yao Yao. Dia sudah menjualmu ke aku seharga 1 tael perak. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Tidak mungkin. Walaupun tuan istri sedikit malas, dia berhati baik. Tidak peduli seberapa sulit hidup kami. Dia tidak pernah mengatakan akan menjual kami. Surat ini pasti palsu. Ini suratnya. Hitam di atas putih, tanda tangan Shen Yao Yao. Kumohon percaya, mulai sekarang kamu adalah milikku. Tidak ada pilihan lain. Su Wen, jangan melawan, aku menyukaimu. Kamu bersama Shen Yao Yao itu pasti banyak menderita. Lihat kurusnya kamu, tersiksanya kamu, aku merasa kasihan. Ling Yu, lepaskan aku. Aku hanya akan menjadi pria untuk istri utamaku. Sekalipun istri utama buruk, aku tidak akan mengkhianatinya. Berhentilah bermimpi. Dia, pemalas yang tidak bisa melempar jaring ikan, tidak mungkin Tidak. hidup. Istri utama pasti akan kembali. Istri utama berubah. Dia bilang akan kembali. Dan pasti akan kembali. Kamu mendekat lagi. Aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Meski mati sekalipun, aku tak akan mengkhianati istri utama. Pria busuk, kamu berani melukaiku. Ibuku adalah pemimpin nelayan. Ling Yu, berani kamu sentuh pria aku? Mau mati ya? Shen Yao Yao, kamu masih hidup? Ling Yu, di siang hari rebut suami orang, berani sekali kamu. Hari ini aku akan bawa kamu ke depan Tuan Bupati, biar Bupati hukum kamu. Shen Yao Yao, berani-beraninya kamu lukai anakku, mau hidup enggak kamu? Anak kesayanganmu memulai duluan, merebut suami orang. Ibu, Shen Yao Yao sudah menjual Su Wen dengan harga 1 tael perak. Dijual ke saya. Ini kontrak jual diri yang ditulis. Tapi sekarang dia berubah pikiran. Bukan hanya menolak bawa Su Wen, dia juga merendahkan. Kontrak jual diri? Aku tidak pernah tanda tangan Ini jelas tulisan tanganmu. Aku sudah membiayai hidupmu selama tulisan jelekmu. Aku sangat mengenalnya. Seharian tidak belajar hal berguna. Mengundang banyak guru, mengajarimu menulis. Tapi tetap saja tidak bisa, kamu bahkan berani menyangkalnya. Ayah,
Kepala nelayan benar, ini tulisan si Yao Yao. Tulisan memang jelek seperti ini. Si Yao Yao, jangan menyangkal, kami bisa bersaksi ini tulisanmu. Tak disangka kamu, si Yao Yao. Bukan cuma mal. Kamu nggak punya hati menjual suamimu ke Ling Yu. Setelah menjual, menyesal. Benar-benar keterlaluan. Ini adalah Ling Yu meniru tulisan tanganku. Memalsukannya. Tulis satu surat di sini untuk dibandingkan, pasti jelas. Mari kita setujui saja. Dia kuma menggertak. Setelah diusir dari keluarga Lin, dia sulit makan. Tulisan tidak sebagus yang kamu tirukan. Bandingkan langsung dan buktikan bahwa surat itu dia yang menulis. Ibu benar. Baik, langsung tulis. Biar semua lihat. Apakah surat ini kamu tulis? Sampai akhirnya, Suen tetap milikku. Bawa alat tulis ke sini. Hari ini biar semua lihat. Bagaimana kalian memalsukan surat. Merebut pria dengan paksa. Ini untukmu. Aku mau lihat, si bodoh ini bisa nulis apa. Lihat baik-baik, ini tulisan yang aku buat. Tulisan ini lebih bagus dari guru kaligraf, jauh berbeda dengan tulisan jelek di surat pernyataan itu. Tidak mungkin, kamu bodoh bisa menulis indah ini? Benar. Sebelumnya, nama sendiri saja pasti ada yang mencurigakan. Sudah lihat jelas? Yang sama dengan kalian palsukan. Semua lihat jelas. Pemimpin nelayan yang memanjakan putri, Ling Yu memasukkan tulisan tangan, membuat merebut suamiku, aku membawa Suen ke hakim daerah. Berikan hukuman berat, jangan tak, aku tidak menjualmu. Jangan bicara soal 1.000 atau 2.000 pun tidak akan kutukar. Istriku. Terima kasih. Bodoh. Kamu adalah kalau bukan aku yang melindungi. Ayo pergi. Pergi. Cepat hentikan mereka. Aku menjilat tuan wilayah demi jabatan. Jika masalah sampai ke tuan, semua sudah hancur. Berhenti. Jangan coba pergi. Masih mau membela diri? Suen melukai dengan pisau. Jangan campur, bayar dulu biaya medis. Kalau tidak, jangan keluar. Kamu yang menghina saya. Saya ambil pisau untuk melindungi diri. Kamu tak sengaja terluka. Tidak ada hubungannya denganku. Bagaimanapun juga, itu belati milikmu yang melukai. Kamu harus bayar biaya pengobatan. Putriku punya harga diri tinggi. Biaya pengobatan minimal 5 koin perak. Kurang 1 koin pun. Jangan harap. 5 koin? Kami setahun tak dapat 1 koin perak. Rumah Shen Yao Yao begitu miskin. Mana bisa dia keluarkan? Shin Yao Yao. Kamu masih hutang 10 ikan padak. Hari ini harus bayar. Bibi Zhang, aku pinjam batang rumput laut. Kenapa jadi 10 ikan? Musim dingin tahun ini kurang makanan. Rumput laut jadi barang tunda sehari. Bunga naik sehari. Beberapa lembar rumput laut. Sudah setara 10 ikan. Istri utama, maafkan aku. Semua salahku. Aku tidak seharusnya meminjam rumput laut, menyusahkanmu. Bukan salahmu. Mereka sengaja mempersulit. Cuma uang kan, aku punya. Ya ampun. Ini kepiting Hanjia. Astaga, kepiting Hanjia di musim dingin. Nilainya 20 tael perak. Lebih dari itu, Ketebalan cangkang dan ukuran tubuh menunjukkan usianya tidak paling sedikit 25 tael. Bisa dijual 30 tael. 30 tael. Ini uang yang sangat besar. Seumur hidup, kita nggak dapat sebanyak ini. Shen Yao Yao. Kamu bisa nangkap kepiting langka? Gila. Shin Yao Yao. Dasar pemalas, 20 tahun cuma sampai sapu jatuh nggak kamu turun ke laut dapat kepiting Hanjiao, pasti ada Ayah. Dia tampak berbeda. Dulu pandangannya pemalu, sekarang tajamnya menakutkan. Sama sekali tidak seperti Shen Yik yang dulu. Bukan aku yang menangkapnya. Mungkin dermawan besar memberinya, kalian sendiri tidak punya merasa orang lain tidak berguna. Dia yang menangkap sendiri. Lihat luka ini. Dalam dan lebar. Ada bekas goresan es, kena capit kepiting es saat menangkap. Istriku, lukamu parah. Sakit tidak? Tidak apa, luka kecil, hanya goresanku. Cukup oleskan obat. Jangan khawatir. Ibu, menangkap kepiting nggak bisa buat masalah besar. Tangan kecil nggak bisa lawan, pakailah rencana cadangan. Rang-rang. Bawa pegawai pajak resmi ke sini. Shin Yao Yao. Kamu bisa menangkap, itu berarti kamu punya kemampuan. Sesuai aturan kamu berkontribusi ke desa. 2 petugas pemungut pajak akan dalam 3 hari kumpulkan pajak 4 orang. 100. Kalau tidak mau, berarti dikirim ke perbatasan jadi tentara. Serratus tail. Itu jumlah yang luar biasa. Kami setahun tak bisa dapat 1 tael. Kepala nelayan sengaja mempersulit dia. Kejam sekali.
Kamu terlalu berlebihan. Pajak untuk 4 orang 1 atau 2 tak, tapi kamu minta jelas-jelas kamu sengaja. Mereka berdua jelas bukan pelayan biasa. Yang ini namanya Shichi. Dulu dia anak bangsawan di ibu kota. Yang ini namanya Luya. Dia berasal dari keluarga mereka berdua pajaknya tinggi. 100 tael sudah murah untukmu. Tidak bayar, tanggung sendiri akibatnya. Baik. 100 tael, aku setuju. Akan kusempurnakan dalam putrimu menghina pria keluargaku. Harus minta maaf pada Suen sambil 3 kali sujud sebagai permintaan. Kalau tidak, semua orang akan lapor ke pejabat. Mari kita lihat apakah topimu masih aman. Mimpi saja. Aku putri nelayan. Kenapa sujud pada pria rendahan? Kamu tidak pantas. Where? Sujudlah. Aku salah. Aku janji tidak akan berani menghina kamu lagi. Ingat, kalau berani menghina Suen lagi, tak akan kumaafkan. Bawa pergi kepiting Hanjia. Kita pergi. Bagaimana? Aku bantu kamu masuk rumah. Istri utama. Terima kasih. Selalu melindungiku. Kenapa bilang terima kasih padaku? Kamu adalah milikku. Kalau bukan aku yang melindungimu, siapa? Ini membran jantung ketam Han. Dihaluskan jadi bubuk. Baunya tajam, tak disukai, tapi bisa menyembuh. Istriku. Apakah ini bisa menyembuhkan penyakit? Menyuburkan jantung, meredakan batuk. Minumlah beberapa hari, kondisimu. Ayo minum sekarang. Istriku, terima kasih. Kamu perhatian. Bodoh, kesehatanmu paling penting. Cepat minum. Mulai sekarang, kalian tinggal di sini, harus ikut aturanku. Mulai sekarang tinggal di sini, ikut aturanku. Aku tahu tinggal di rumah orang status rendah. Tapi kau tak akan menyentuhku. Kudengar kau menyiksa pria hingga mati, membuat pria lain sakit. Aku mati kelaparan pun takkan tunduk. Aku bisa kerja keras. Jangan harap aku menuruti keinginanmu malam. Aku tidak akan menyerah. Kalian salah paham. Aku tidak memaksa orang atau butuh kalian. Jadi, tenang saja. Ucapan terima kasih. Kamu terlihat seperti pernah menghitung, cuci baju, masak, semua tugasmu. Luyan, kamu kuat dan sehat. Ambil air, belah kayu, pekerjaan fisik kamu tangani. Suen, istirahat dan rawat kesehatan. Istri, aku bisa melakukan pekerjaan ringan. Aku tidak perlu diam. Dengar baik, rawat kesehatanmu. Menghitung dan masak boleh, tapi mencuci baju tidak pernah aku lakukan. Pergi, atau dihukum karena melawan pajak. Buang ke daerah terpencil. Lakukan saja. Kerjaan berat, aku tanggung. Tapi kasih aku makan cukup. Kerja yang baik, gak akan bikin kamu kelaparan. Harus tangkap ikan lebih berharga. Kumpulin 100 tael. Selain itu, beli barang kebutuhan sehari-hari juga. Bu. Ambil kepiting dingin, berikan kepada Tuan Wu di kota. Dia punya hubungan dekat dengan, dekati dia, dia bisa membantumu naik. Aku juga berpikir begitu. Hanya saja, aku tidak tahu kenapa Shen Yaoyao tiba-tiba berubah. Dulu dia malas dan suka makan, sekarang malah bisa menangkap kepiting Hanjia. Pasti karena tersentak berubah sifat. Itu hanya keberuntungan saja. Besok, dia pasti pergi ke laut dalam tangkap ikan untuk pajak pet. Aku diam-diam mengikut, menendangnya ke laut, biar dia tak bisa kembali. Kalau Shen Yaoyao mati, 3 pria itu nggak ada yang melindungi lagi. Untuk jadi budak kita. Kamu harus hati-hati, jangan ketahuan. Tenang, Bu. Aku akan melakukannya dengan bersih. Zona estrapung laut dalam. Ikan perak punggung es. Kulit ikannya bisa dijadikan jubah sutra. Nilainya lebih dari 100 tael. Shen Yaoyao, mati kau. Hahaha. Laut dalam ini punya ikan buas, punya ikan ganas. Kamu pasti mati. Tidak baik. Jangan mati. Setelah mengeluarkan listrik, insangnya terbuka sedikit, berhenti sejenak untuk bernapas. Itulah kelemahannya.
Sial. Tersesat. Hanya punya waktu 3 hari. Harus cepat menemukan jalan kembali ke desa. Itu adalah kadal es rawa, agresif, racunnya mematikan. Hidup lama di lautan es yang dalam. Tidak tahu kebiasaan cacing es penghuni, asal serang akan membawa kematian. Kamu hanya seorang gadis nelayan biasa. Apa yang kamu tahu? Senjata biasa tidak bisa melukainya. Kelemahan satu-satunya adalah sisik terbalik di tombak esmu hanya mengenai punggungnya yang keras. Tidak hanya tidak melukai, malah akan membuatnya marah dan menyemburkan lendir beracun. Kena kulit langsung rusak. Menyerangmu dan menggigit lehermu. Menelammu bulat-bulat, tidak ada waktu untuk melawan. Bersembunyi di belakangku, jangan bicara, jangan bergerak. Kalau tidak, kita semua mati. Cepat menjauh. Kamu baik-baik saja. Aku salah, tak mendengar kamu. Bikin kamu terluka parah. Maaf. Cuma luka kecil. Istirahat. Ini obat lukaku terakhir. Efeknya manjur. Sekarang ku beri. Jangan pakai salep. Kalau dipakai, Kenapa? Ini obat luka terbaik. kok bisa membahayakan? Salep ini panas. Cakaran ada racun. Lukanya terinfeksi. Obat bercampur, lukanya memburuk dan busuk dalam setengah jam. Kita akan mati keracunan. Gunakan darahnya. Darah beracun. Kamu mencari maut sendiri. Terserah mau percaya atau tidak. Kalau tidak, ya sudah. Kalau mati, aku yang mati duluan. Berlindung di belakangku. Jangan bicara, jangan bergerak. Terima kasih banyak. Ini kedua kalinya kamu menyelamatkanku. Aku takkan pernah melupakan ini. Benar-benar perempuan hebat. Paham soal hasil laut, memahami obat, berani, cerdik. Aku meremehkannya. Aku akan membalas budi padanya nanti. Aku harus menemui sepupuku. Tak boleh buang waktu lagi. 3 hari kemudian. Sudah menunggu 3 malam. Shen Yaoyao tidak akan kembali. Mungkin tenggelam di dasar laut. Atau mungkin dia Tidak bisa kumpulkan. Lari meninggalkan kita. 100 tael. Itu jumlah yang luar biasa. Dia perempuan nelayan, bagaimana kumpulkan uang sebanyak itu? Sudah kabur bawa barang, tidak peduli kita hidup atau mati. Istri pasti tidak akan meninggalkan. Dia tidak akan mati tenggelam di laut. Dia mungkin mencari cara kumpulkan 100 tael. Ada masalah di jalan. Kita tunggu saja, dia pasti akan kembali. Kamu terlalu naif. Kamu tahu kan dulu sifat Shen Yaoyao bagaimana? Suka makan dan malas. Mungkin dia berjuang demi kita. Jangan bicara tentang istri. Aku percaya padanya. Bahkan jika harus menunggu seumur hidup, aku tetap akan menunggunya kembali. Lewat kota ke barat desa nelayan. Jual ikan perak es ke Tuan Wu. Kumpulin 100 tael. Shen Yaoyao, kenapa di sini? Cepat pergi, bos kami tidak melayani wanita buangan yang diusir keluar Galing. Aku bawa barang bagus apa? Panggil bos kalian keluar, kalau tidak, bos kalian pasti... berisik sekali di sini. Ribut, pesanan besar macam apa yang bisa bikin aku, si pemilik toko, menyesal?
Ikan perak punggung es, dan kulit ikan masih utuh tanpa cacat. Nona Shen. Ikan perak punggung. Benarkah ini tangkapanmu? Aku buru-buru ikan perak punggung es ku jual. Harga kirim uang ke rumah Shen Yao Yao di desa nelayan Hansi. Nona Shen. Aku ambil ikan es punggung. Tenang saja, aku minta kirim uangnya. Pasti tidak akan mengecewakan. Shen Yao Yao ternyata Benar-benar berbeda, bisa menangkap di musim dingin begini. Jelas bukan orang yang tidak Dan dia juga tidak tergesa. berjiwa besar, langka sekali. 3 hari berlalu, Shen Yao Yao tak terlihat. Pasti tak mampu membayar pajak kepala 100 tael. Kalau pasti sudah kabur. Menurutku, dia sudah mati di lautan dalam. seumur hidup tidak mungkin kembali. Karena Shen Yao Yao tidak, kalian Ikut dengan kamu. dikirim ke perbatasan untuk bertugas, tak akan pernah kembali ke desa. Shen Yao Yao penipu besar itu. Dia bilang akan bertanggung jawab untuk kita. Nyatanya dia sama sekali tak peduli dengan nasib kita. Dia benar-benar kabur. Seandainya tidak percaya padanya sejak awal. Sekarang lihat akibatnya. Kita akan dikirim ke perbatasan. Istri Tuan tidak kabur. Dia dalam perjalanan pulang, waktunya belum tiba. Kalian tidak bisa menangkap orang. Kamu jangan tunggu lagi. Shen Yao Yao sudah aku tendang ke dalam laut dalam. Sekarang mayatnya sudah Terapung kemana? Apa yang kamu katakan? Aku akan membunuhmu. Aku harus membalas dendam untuk istriku. Shen Yao Yao sudah mati. Kamu masih mau melawan? Benar-benar tidak tahu diri. Siapa bilang aku sudah mati? Suen, kamu baik-baik saja? Istri pemimpin. Kamu benar-benar kembali. Kenapa kamu tidak mati? Aku menjatuhkanmu ke laut dalam, bagaimana mungkin kamu kembali? Aku masih beruntung, tidak seperti kamu. Hati jahat, tapi tidak punya kemampuan untuk membunuhku. Shen Yaya. Jangan terlalu puas. Meski berhasil kembali hidup, apa? Batas waktu 3 hari sudah habis. Cepat serahkan 100 tael pajak kepala. Kalau tidak, aku akan menangkap kalian dan mengirim ke perbatasan sebagai tentara kerja paksa. Kenapa buru-buru? Batas waktu, Masih ada waktu 1 dupa. karena aku sudah kembali. Sudah kumpulkan 100 tael. Waktu 1 dupa. Shen Yao Yao, jangan berusaha lagi. Dalam waktu 1 dupa, mau kemana cari? 100 tael. Masa uang bisa jatuh dari langit? Benar sekali. Seumur hidupmu ditakdirkan untuk diinjak oleh pantas menderita dan capek. Jangan pamer lagi, rang-rang. Tangkap mereka berempat segera. Kirim ke perbatasan. Berhenti. Semua, berhenti sekarang. Nona Shen. Maaf terlambat menyusahkan. Nona Shen, ini 100 liang perak, uang untuk ikan perak punggung es. Silakan dihitung. Kalian lihat baik-baik, 100 liang perak ini cukup atau tidak? Waktu 3 hari belum kalian ingin dikatakan? Tidak mungkin. Shen Yao Yao. Kamu pemalas dan tidak berguna. Kamu mendapatkan 100 liang perak dalam 3 hari? Uang ini pasti hasil curian, barang haram. Betul sekali. Ibu benar. Kamu mencuri uang orang lain. Mau coba lolos begitu saja? Sita barang bukti dan tangkap Shen Yao Yao. Bawa dia ke penjara. Hukumi dia tuduhan mencuri. Omong kosong apa itu? 100 liang perak ini adalah pemberian dariku untuk Shen Yao Yao, bukan barang curian. Anda pasti sudah tertipu. Si Shen Yao Yao itu lisik dan penitipu maslahat. Dia menggunakan cara lisik untuk menipu Anda. Saya akan segera menangkapnya, meminta maaf, dan mengembalikan uang Anda. Omong kosong, benar-benar tak masuk akal. Shen Yao Yao datang membawa Seekor ikan dan menukarnya di toko saya dengan 100 tael perak. Ikan Eisbein itu sangat berharga, saya malah untung. Bagaimana mungkin saya tertipu? Kenapa masih bengong? Cepat keluarkan ikan perak duri es yang diberi Nona Shen, biar mereka berdua lihat dengan jelas. Where? Bukannya kamu bilang sudah tendang Shen Yao Yao ke laut dalam dan membunuhnya? Kenapa dia masih hidup? Bisa menangkap ikan perak duri es? Bu, saya tidak tahu. Saya sudah menggunakan semua kekuatan saya untuk menendangnya ke laut dalam. Cepat keluarkan cakar kepiting es agar Shen Yao Yao tidak mengalihkan perhatian. Kita harus menjilat bayi-bayi kepala Wu. Tuan Hu,
Ini hadiah dari saya dan putri saya untuk Anda, capit kepiting dingin. Kami dengar belakangan Anda sering Kekurangan darah dan capit kepiting dingin bergizi. Pas untuk mengobati penyakit. silakan terima ini. Tuan Wu. Jangan terima, capit kepiting dingin ini sudah rusak. Tinya. Kamu ngomong apa sih? Cakar kepiting dingin ini. Kami siapkan untuk Pak Wu. Gimana bisa nggak berguna? Jangan memecah belah di sini. Bagian bergizi dari kepiting dingin Gel es di dekat isi kepiting. bisa memperkuat energi dan tapi di cakar kepiting gel es itu udah nggak ada. Penyakit Tuan Wu tidak bisa disembuhkan. Betul sekali, dicapit kepiting ini. Memang tidak ada krim es salju. Nona Shen benar. Where? Di mana krim es salju itu? Bukankah aku sudah memintamu mengirimkan kepiting utuh ke Tuan Wu? Kemana krim es salju? Ibu. Aku. Salep es itu berguna. Kupikir daging kepiting biasa. Yadi. Diam-diam jual. Dapat sedikit. Dasar bodoh. Suruh bawa hadiah mahal untuk Wu pemilik toko, malah jual salep es berharga. Apa kamu mau celakain aku? Kamu sama ibumu berdua. Berani sekali membawa barang kakat ini untuk menipu saya. Benar-benar lucu. Shin Yaoyao. Semua gara-gara kamu. Hari ini kamu beruntung. Tunggu saja. Uang ini. Saya menyelesaikannya dengan kamu. Kita pergi. Nona Shen. Hari ini benar-benar terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku pasti dibodohi oleh ibu dan anak itu. 20 tael perak ini, ambillah. Terima kasih, bos. Tenang saja. Kalau ada barang bagus, aku pasti akan bawakan untukmu. Baik. Gadis baik. Aku tak ganggu lagi. Aku pulang dulu. Istri utama. Apa kabar? Ada luka apa enggak? Beberapa hari ini, kami semua sangat khawatir tentang kamu. Aku nggak apa-apa. Hanya luka kecil saja. Sudah selesai. Maafkan aku, istri utama. Sebelumnya kami salah paham padamu. Kami pikir kamu akan meninggalkan kami dan melarikan diri sendiri. Kami telah berpikir buruk tentangmu. Mohon maafkan kami. Benar, istri utama. Maaf, seharusnya tidak meragukanmu. Kami akan bekerja lebih baik. Kami tidak akan berpikir tahu kalian khawatir. Aku tidak menyalahkan kalian adalah orang-orangku. Aku bilang akan melindungi kalian. Pasti akan aku tepati. Kita keluarga harus bersatu. Ya, istri pemimpin. Tidak perlu dibahas lagi. Pengelola Wu memberikan tambahan 20 tael. Besok kita pergi ke jalan, beli beberapa barang. Di rumah benar-benar terlalu sudah saatnya tambah pakaian dan makanan. Istri pemimpin. Aku ingin alat tulis lengkap. Nanti aku bisa bantu kamu hitung uang, tulis dokumen, juga bisa belajar lebih banyak. Baik, kita beli. Pilih satu set yang terbaik. Istri pemimpin. Kita beli makanan dan beras ya, sudah hampir habis. Aku makan banyak, beli lebih banyak untuk jaga-jaga. Oke, beli banyak dulu. Kalau kurang beli lagi. Kalian bekerja dengan baik. Aku tidak akan membiarkan kalian kelaparan. Istri utama, pakaian katun tebal ini cocok. Tusuk konde perak ini pasti membuatmu cantik. Aku tidak perlu sebagus itu, belikan untukmu. Kamu kurang sehat, perlu pakaian tebal untuk menjaga kesehatan. Semuanya ini aku belikan pakailah dengan baik. Jangan sampai kedinginan. Istri utama, terima kasih. Kamu selalu memikirkan aku. Kamu adalah priamu. Kalau aku tidak memikirkanmu, lalu siapa lagi? Ibu dan anak Ling Li tidak akan berhenti. Beberapa hari ke depan. Tetap di rumah. Jaga dirimu baik-baik dan pastikan rumah aman. Jangan beri kesempatan pada ibu dan anak Ling Lai. Baik, istri pemimpin. Aku akan ke area karang untuk menangkap ikan berharga. Dengan cukup uang dan kekuatan, ibu dan anak Ling Lai tidak akan berani mengganggu kita lagi. Disinilah terakhir tersesat. Secara kebetulan, Di sini ada ikan gigi hitam. ikan gigi hitam mereka adalah kelompok ikan pemakan. Setiap ekor panjangnya bergerombol dan haus, sangat agresif.
Sekarang musim dingin, ikan kelaparan, serangannya lebih brutal. Sekali kena gigit mereka, dalam suhu dingin, darah habis. Pasti mati. Harus cari cara mengalihkan ikan ini. Pisahkan mereka. Hindari dikerubuti. Jumlah ikan terlalu banyak. Tenagaku mulai menurun. Ikan-ikan memang hidup berkelompok, tapi mereka mengikuti perintah pemimpin. Kalau bunuh ikan pemimpin, ikan lainnya kehilangan arah. Mereka akan kacau, nggak lagi agresif. Ikan ini adalah peluangku untuk bangkit. Ternyata dia. Kenapa dia ada di sini? Pengurus Wu. Dengar-dengar di sini ada banyak ikan berharga. Bisa menyelamatkan sepupuku, Song Yu. Tolong bantu dia. Tuan Wen. Sepupu Anda pejabat kabupaten, saya akan membantu semampu saya. Gejala apa yang dialami Tuan Song? Sepupuku dia. Seluruh tubuhnya merasa dingin. Tangan dan kaki kaku. Sulit bernapas. Kadang-kadang bahkan batuk darah. Tabib sudah memeriksa. Katanya dia terkena racun dingin yang langka. Disebut penyakit sumsum dingin dari laut dalam. Mendengar penjelasannya, jika sehari tidak diobati, pasti tak akan selamat. Dan ikan gigi jurang kematian di tanganku. Di otak ikan terdapat zat khusus. Diproses dengan hati-hati. Dan racunnya dihilangkan. Bisa meredakan racun dingin. Itu bisa memperpanjang nyawanya. Aku bisa menyelamatkan hidup Tuan Xianjun. Nona Shen, jangan bicara sembarangan. Kamu hebat menangkap ikan, tapi soal pengobatan. Aku belum dengar keahlianmu. Hidup Tuan Xianjun penting, jangan main-main. Tuan Wu, aku tidak bicara sembarangan. Aku memang bisa menyelamatkannya. Ikan gigi dari abis ini adalah penawarnya. Shen Yao Yao pandai membual. Dapat satu ikan lele perak dari kutu, pikir hebat? Bisa berubah dari gadis nelayan menjadi penyelamat orang. Shen Yao, jangan mempermalukan diri lagi. Nyawa Tuan Kabupaten sangatlah berharga. Mana mungkin gadis nelayan sederhana seperti kamu bisa sembarangan mengobati? Lihat diri di cermin, kamu seperti Ikan bergigi tajam dari laut dalam adalah berbahaya. Hidup berkelompok, seluruh tubuhnya penuh dengan... Aku pikir kamu menipu dan mencari keuntungan kotor. Penggurus Wu Tuan Wen jangan tertipu oleh Shen Yao. Dia tak bisa mengobati orang. Kalian jangan percaya padanya. Penggurus Wu Tuan Wen. Ini hadiah spesial dari kami berdua untuk kalian. Semoga kalian bersedia menerimanya. Nona Shen. Aku benar-benar sangat kecewa. Aku memberi 20 liang perak, berharap kamu menangkap ikan berharga. Semua orang tahu, gerong seberang adalah ikan beracun, tidak nilai obat sama sekali. Pergi, tempatku tidak menyambutmu.
Pengelola Wu, ini sebenarnya. Ikan gigi hantu bisa menyelamatkan Tuan Distrik jika hilang. Tuan Distrik tinggal mati, tak ada yang menyelamatkannya. Shen Yao Yao, kamu berani besar kepala. Seekor ikan beracun menyembuhkan penyakit? Kamu ingin membunuh Tuan Distrik. Menyalahkan Wu Zhanggui. Sebaiknya kamu pergi sekarang, jangan ganggu di sini. Shen Yao Yao. Jangan di sini mengganggu lagi, Sipat pergi. Kutugaskan orang tangkapmu. Menuduhmu menipu dan mencuri. Berencana mencelakai suami bupati. Baiklah. Kalau kalian tidak percaya, sudahlah. Satu. Nona, tunggu, aku percaya padamu. Aku membiarkanmu mencoba. Kumohon, selamatkan sepupuku. Asalkan kamu bisa menyelamatkan apapun yang kamu inginkan. Aku setuju denganmu. Aku hanya perlu kamu percaya. Sediakan peralatan yang canggih. Itu sudah cukup. Aku setuju. Peralatan disiapkan, asalkan kamu bisa selamatkan sepupuku. Apapun akan kulakukan. Kalian, siapkan peralatan sekarang. Tuan Wen, kau tidak bisa mempercaya dia penipu. Kalau biarkan dia bertindak akan membawa bencana pada Tuan Wen, pikirkan lagi. Aku sudah memutuskan. Sekarang, hanya Nona Shen yang bisa menyelamatkan sepupuku. Apapun hasilnya, aku tetap bersedia mencoba. Walaupun gagal, aku tidak akan menyesal. Tuan Wen, suruh seseorang membelah kepala ikan citang Ming Yuan. Dan ambil otaknya. Hati-hati, jangan isi otaknya pecah. Kalau tidak, zat aktifnya akan hilang dan racunnya menyebar. Mulai proses distilasi. Kontrol suhu 80 derajat. Suhu tinggi merusak zat aktif, suhu rendah tidak menghilangkan racun. Shen Yao Yao, apa yang dia lakukan? Ibu. Tidak perlu dipahami kalau tidak, kita hanya perlu tahu bahwa Dia sedang mencari jalan untuk membinasakan dirinya sendiri. Tuan Wen, zat aktif yang telah diekstrak, harus diminum saat hangat. Itu akan menjadi racun. Akan segera membawanya. Terima kasih, Nona. Tunggu. Tuan Wen, kamu tidak bisa memberikannya begitu. Siapa tahu cairan ini racun atau tidak? Benar, Tuan Wen. Biarkan Shen Yao Yao mencobanya sendiri. Kalau dia minum, itu bukti tidak beracun. Kita percaya padanya. Tuan Wen, Nona Ling benar. Berhati-hati itu lebih baik. Lebih baik biarkan Nona Shen mencobanya dulu. Aku nggak bisa coba. Cairan ini efektif jika diminum orang terkena racun dingin dengan darah tersumbat. Orang sehat yang meminumnya bunuh diri. Aku mencoba berarti mati. Waktu sempit. Nyawa Tuan Distrik tidak banyak waktu lagi. Kalau terlambat, tidak tertolong. Baik. Aku percaya padamu. Aku akan segera memberikannya untuk sepupuku. Shen Yao Yao pasti akan membahayakan Song Shu. Kita harus segera mengejarnya dan menjatuhkan hukuman pada Shen Yao Yao. Song Shu, kamu harus bertahan. Selama kamu tetap hidup, aku mengandalkan Tuan Kabupaten sebagai pendukungku. Nanti Ibu dan Putri Lingli Tak akan berani mengganggu aku dan pasanganku lagi. Kakak sepupu, kakak sepupu. Aku bawakan obat penawar. Cepat minum selagi masih hangat. Bisa meringankan. Jangan tergesa-gesa meminum. Cari tikus yang sehat dulu. Baik. Mati, benar-benar mati. Ibu, dia penipu. Song Shu mati karena dia. Shen Yao Yao membahayakan suami nyonya. Dosanya tak diampuni. Tangkap keluarganya yang berisi 4 orang. Interogasi secara ketat. Ternyata benar kata Shen Nona. Orang sehat meminum itu akan langsung mati. Nyonya, aku menjaminkan nyawaku. Obat ini pasti bisa menyelamatkan saudara sepupuku. Aku rela meminumnya.
Aku juga ingin selalu menemani Nyonya. Shen Nona, kamu bersikeras seperti ini, meski aku ingin melindungimu. Aku tak sanggup berbuat apa-apa. Jangan khawatir, Tuan Wu. Aku Shen Yaoyao, jujur dan lurus. Ini tak ada hubungannya denganmu, tidak akan melibatkanmu. Cairan ikan gigi hitam ini menahan napas Tuan Xianjun. Menghilangkan racun butuh udang naga dari palung dangkal. Aku akan tangkap sekarang. Bantu sampaikan pesan untuk 3 pria di... Mungkin aku akan pulang sedikit terlambat. Jangan khawatir, ku sampaikan. Kamu juga hati-hati. Lobster Changming panjangnya 5 meter. Capitnya seperti kapak cangkangnya sekeras besi baja. Bisa menghancurkan kapal kayu. Palung laut dangkal hampir membeku. Arus bawah sangat mudah menarik orang masuk. Menghindari terseret arus. Dan juga mencari titik lemahnya. Langsung melawan seperti ini, Harus cari cara lain. di tengah kekacauan, punya uang saja tidak cukup, juga harus punya pelindung. Pelindung seperti Nyonya Kabupaten sudah aku dapatkan. Pengelola Wu, serahkan Shen Yaoyao. Song Shu mati karena dia harus menangkapnya. APA? Suami Nyonya Kabupaten meninggal. Benar sekali. Sudah bilang, Shen Yaoyao mencelakai suami Nyonya Kabupaten. Tapi kalian tetap nggak percaya. Jangan buang waktu, panggil Shen Yaoyao ke sini. Nona Shen tidak ada. Tidak ada? Dia takut dan sembunyi di rumahnya. Pergi ke rumahnya dan tangkap dia. Shen Yaoyao mencoba membunuh pejabat daerah. Dosanya tak termaafkan. Su Wen, Xie Qi, Lu Yan, sekutu kami. Ikut sekarang. Tank Kapten bawa... Istriku tidak mungkin menyakiti orang lain. Kalian salah paham, istriku berhati tulus. Orang asing pun mau menolong. Mencelakai suami nona kepala daerah? Jangan memfitnah, aku tak percaya. Istriku berkata melindungi kami, dan tidak melakukan hal kejam. Jangan coba memfitnahnya. Tidak ada gunanya kalian berkelit. Bawa mereka semua pergi. Nona Shen. Kenapa kau terluka parah? Tidak usah pedulikan aku. Cepat lakukan yang kubil. Ambil daging dari capit udang naga Changming, tambahkan air, berikan pada tuan wilayah agar racunnya sembuh. Barusan, ibu dan anak Ling Li Tuan Wilayah. sudah tidak ada. Omong kosong, jangan percaya mereka. Kalau tuan wilayah tidak ada, apa aku masih bisa berdiri di sini bicara? Jangan percaya 2 orang bodoh itu. Benar juga sih. Gawat, ibu dan anak Ling Li mencari Anda. Tahu kalau kamu Langsung ke rumahmu, tangkap Su Wen dan berani sentuh orangku, mau mati, ya? Mati sudah di depan mata. Ada lagi yang mau dibilang? Mencelakai suami Nyonya, keluargamu harus mati. Istri bijaksana, menyembuhkan dan menolong adalah niatnya. Kasus ini ada yang disembunyikan, dia tidak akan mencelakai orang. Benar dan salah belum jelas, tapi sudah semena-mena menghukum. Yang melanggar hukum kamu, bukan kami. Kalau mau bunuh, bunuh saja. Aku percaya Nyonya tidak bersalah. Kami tunduk pada orang licik? Tidak mungkin. Bukti jelas, ku dengar Tuan Wen berteriak ada yang mati. Masih berdalih? Sekelompok bodoh melindungi wanita gila yang bikin masalah. Mati semua, pantas. Su Wen, sudah kuperingatkan sebelumnya, jangan ikut campur. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bersiaplah untuk Jangan banyak bicara, langsung eksekusi. berhenti. Siapa berani menyakiti keluargaku? Ling Li, Kapten Perikanan di Kabupaten Hanxi, tidak melayani atau melindungi rakyat, malah menyalahgunakan jabatan, keuntungan pribadi dan menindas warga tidak bersalah. Apakah kamu sadar dosamu? Apa dosaku? Shen Yaoyao kamu sombong. Demi Nona Kabupaten, kamu pamer dan membunuhnya. Suami Nona Kabupaten, menurut hukum Hanxi, membunuh keluarga pejabat dihukum mati. Kamu masih berani tanya aku? Ibuku dari awal sudah mengingatkanmu. Ikan gigi hitam itu sangat beracun. Tidak boleh dipakai untuk mengobati penyakit suami Nona Kabupaten. Tapi kamu tidak mau dengar.
dan tetap memaksa. Ini adalah kejahatan yang lebih besar. Kamu datang tepat waktu. Aku akan mengirim kalian langsung bertemu Raja Neraka, sekaligus menyelesaikan urusan kami. Supaya kamu tidak mengganggu kita. Omong kosong. Istriku itu berpengetahuan luas. Dia mengenal ribuan ikan laut. Juga paham ilmu pengobatan. Hatinya baik. Berani dan cerdas. Tidak mungkin aku melakukan hal menyimpang yang merugikan Tuan Kabupaten. Kamu cemburu pada kemampuan istri tuanku. Takut dia merebut posisimu, jadi menjebaknya. Benar, kamu iri karena istri tuanku lebih berbakat dibandingkan. Takut dia menghambat jalanmu mencari keuntungan, hingga merancang rencana jahat ini untuk menghancurkan kami. Jangan mencemarkan nama baik istri tuanku. Kalau berani, tunjukkan bukti yang sebenarnya. Jangan asal bicara di sini, menyebar tuduhan palsu dan membingungkan orang. Siapa bilang aku bunuh Song Shu? Kalian berdasarkan dugaan dan rumor. Kau menyimpulkan aku pelaku, konyol. Aku mendengar sendiri teriakan ingin membunuh dan melihat kau mengambil racun dari ikan gigi iblis. Aku melihat sendiri, kau bersikeras memberi racun ke Tuan Kabupaten. Aku saksi, buktinya jelas. Masih mau menyangkal? Saksinya ada. Mana buktinya? Dengan apa aku membunuh Tuan Kabupaten? Tunjukkan, biar semua lihat. Biar petugas, warga yang lewat, semua memberikan penilaian. Lihat, apakah aku benar-benar bersalah atau tidak. Buktinya ikan gigi iblis yang kau tangkap sendiri. Ikan itu beracun, kau gunakan racunnya untuk Masih kurang jelas? Jangan berani menyangkal lagi. Informasi kalian memang kacau balau. Nggak tahu dari mana dengar rumor yang dipotong-potong itu. Masih berani pamer di sini. Coba hitung waktunya. Wu Zhanggui mengikuti arahanku dan memberi tuanku minuman capit udang Changming tepat waktu. Saat ini, dia seharusnya sudah benar-benar terbebas dari Shen Yao Yao, surat pengakuan dosa. Bawa 3 lelaki itu, tanda tangani, cap sidik jari. Akui kesalahanmu. Mungkin aku bisa berbaik hati biar kalian mati dengan cepat. Aku nggak ngaku, aku nggak salah. Aku habis-habisan menyelamatkan suaminya. Apa salahnya aku? Kalian memfitnah, menyalahgunakan kekuasaan. Mencelakai rakyat biasa pantas dihukum mati, akui kesalahan dan terima hukuman. Baik. Desa rakyat bandel, berani merobek surat dosa. Tangkap orang ini. Tangkap mereka berempat. Eksekusi di tempat. Supaya memberi pelajaran. Gertak mereka yang tidak patuh pada hukum. Berani sekali, dasar nyali besar kamu kepala kecil di desa, bertindak sendiri tanpa izin pimpinan, menghukum warga tanpa kamu nekat, pantas dihukum mati. Itu kamu. Pimpinan desa dibunuh olehmu. Pimpinan sedang larut dalam kesedihan. Tidak punya waktu mengurus masalah sepele. Sebagai kepala nelayan, menjaga kedamaian kota, meringankan beban tuan wilayah, tentu bisa jadi keputusan tuan wilayah. Hari ini, aku pasti akan menebas kalian. Tak ada yang bisa Oh, benarkah? Kapan? Kamu bisa membuat keputusan atas nama aku? Tuan Wilayah, kenapa Anda ada di sini? Bukankah seharusnya Anda di rumah menjaga Tuan Song? Nona Shen, Maafkan saya. semua salah saya. Waktu itu saya tidak menjelaskan dengan jelas, membuat Anda menderita dan bahkan keluarga Anda ditangkap. Saya sangat menyesal. Tuan penyelamat, terima kasih telah menyelamatkan suami saya. Kebaikan ini tidak akan pernah dilupakan. Akan dikenang selamanya. Bagaimana Anda bisa menyebut pembunuh suami Anda sebagai penyelamat? Itu tidak mungkin. Song Shu sudah mati. Tuan Wen bilang langsung, bagaimana masih hidup? Siapa bilang aku sudah mati? Nona Shen, terima kasih banyak. Terima kasih telah menyembuhkan gangguan dingin mendalam di tubuhku. Anda benar-benar seperti tabib luar biasa. Jasa menyelamatkannya. Tidak akan pernah terlupakan. Tuan penyelamat, ada hadiah. Ada 500 tael perak dan obat berharga, silakan diterima. Tuan penyelamat, terimalah rasa terima kasih saya. Aku tahu tuan istri tidak berbuat jahat. Pasti berhasil menyelamatkan istri tuan pejabat. Tuan istri memang terhebat. Tuan istri sangat cerdas dan serba bisa. Tuan istri pasti tidak akan mengecewakan kami. Syukurlah dia baik-baik saja. Tuan pejabat juga selamat. Kita tidak perlu lagi dihina atau ditindas.
Tuan Song, terima kasih kebaikanmu. Hadiah ini tidak bisa saya terima. Yang saya cari bukanlah uang. Yang saya harapkan, Bisa hidup dengan tenang. Tidak lagi diintimidasi atau dijebak. Karena Anda bersikeras menolak, saya tidak akan memaksa. Anggap saja saya berhutang budi pada Anda. Mulai sekarang, di Kabupaten Hansi, apapun kesulitan yang Anda hadapi, datanglah langsung kepada saya. Yang berani melawan Anda Melawan saya sebagai pemimpin dan melawan Kabupaten Hansi, Saya pasti tidak akan membiarkannya. Bawa Ling Li dan Ling Yue ke bawah. Ampun, Nona, mohon ampun. Kami tahu salah. Kami seharusnya tidak mengambil perkataan di luar konteks atau memfitnah Nona Shen. Kami tidak seharusnya menyalahgunakan kekuasaan. Mohon Nona, beri kami kesempatan hidup. Apa yang kalian dengar? Bukan kakak sepupu saya, Song Shu, tetapi Nona meminta pelayan mengambil seekor tikus untuk mencicipi cairan Nona Shen. Cairan yang diambil. Cairan khusus untuk racun dingin. bagi tikus sehat, Makanya tikus itu keracunan dan mati. Wen Yu panik teriak, mati. tak disangka kalian salah pak, memutar balik fakta, mencelakakan penyelamat, akibat niat buruk, mencelakai orang. Karena kalian berniat menyingkirkan aku dan keluargaku. Tak mungkin bertindak tanpa mencari tahu kebenarannya dulu. Sekarang kalian mendapat hasilnya sendiri. Jangan salahkan orang lain. Ling Li, kepala nelayan, menyalahgunakan kekuasaan dan memfitnah rakyat. Berniat mencelakai orang yang Dosa yang tak hari ini mencabut jabatanmu sebagai kepala nelayan, menjebloskan kamu dan putrimu Ling Yu. ke dalam penjara. Menanju Kiputuzan Hukuman akan diberi hukuman berat. Ampuni kami. Kami tidak akan berani lagi. Shen Yaya. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. HMPH. Pondkar. Kamu mengenal jenis ikan, Paham obat-obatan, kemampuan luar berpikiran tajam. Ling Li telah dicopot dari jabatan, posisi kepala nelayan. Saya memohon padamu. Menjadi kepala nelayan di wilayah Hansi, mengurus perikanan di kota ini, melindungi warga yang melaut. Apakah kamu bersedia? Terima kasih, saya bersedia. Saya akan menjalankan tugas dengan baik sebagai kepala nelayan, melindungi warga, tidak mengecewakan kepercayaan pemimpin. Bagus sekali, istri utama. Hahaha. Selamat, istri utama, atas terpilihnya kamu sebagai kepala nelayan. Kami bersulang untukmu, nanti, mendukungmu, membantu meringankan tugas kepala nelayan, tidak akan membiarkanmu bekerja sendirian. Selamat, istri utama, bersulang untuk istri utama. Semoga kamu lancar ke depan, semuanya baik, dan tak lagi dipersulit siapapun. Terima kasih banyak, berkat kalian, aku sampai di titik ini. Ayo, kita bersulang bersama. Mari bersulang. Istriku, aku akan membantu mengurus dokumen kepala nelayan, dan mengatur keuangan hasil tangkapan supaya kamu tidak Aku selalu mendampingimu, jadi pendukung terkuatmu. Mulai sekarang, aku ikut melaut, bantu hadapi binatang buas, dan angkut tangkapan. Kalau ada yang mengganggumu, aku akan pukul dia. Istriku, aku kurang sehat jadi tidak bisa ikut melaut. Tapi aku akan menjaga rumah dan mengurus semuanya. Menunggu kamu kembali dengan selamat. Terima kasih semuanya, kalian di sini membuatku bahagia dan tenang. Mulai sekarang, kita berempat akan bekerja sama. Saling mendukung, hidup dengan baik lebih penting dari segalanya. Tuan, malam sudah larut. Kami sudah Menyiapkan air mandi. suhunya pas. Kami juga tambahkan kelopak bunga favorit Anda untuk meredakan lelah di tubuh.